Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NPM 1804041117, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai akad penggadaian, yaitu Qardul Hasan. Jadi, pengertian Qardul Hasan adalah akad pinjaman dari bank yang disebut dengan mukrid kepada pihak tertentu yang disebut dengan muktorid, yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Mukrid dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muktorid. Kemudian, pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Qardul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tahwi atau akad saling membantu komersial. Pembiayaan Qardul Hasan untuk pinjaman pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima, yang diprioritaskan bagi perusahaan kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun. Selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak, di mana hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi. Selanjutnya mengenai landasan syariah akad Qardul Hasan, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 11 dinyatakan bahwa siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Landasan dalil dalam ayat di atas adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dalam hadis dinyatakan bahwa Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad berkata, bukankah seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Habban dan Baihaqi. Demikian juga para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam hubungan muamalah. Islam memegang prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama prinsip at-tawun, yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Prinsip atau tolong-menolong merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan akan sikap kasih sayang sehingga akan terciptanya persatuan atau gotong royong. Kemudian mengenai prinsip menghindari atau al-iktinas. Prinsip al-iktinas dimaknai sebagai tidak menahan uang atau dana dan membiarkan menganggur atau idle dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Rukun dan syarat Qardul Hasan. Transaksi qard dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.
Yang pertama, agar qard dapat dilaksanakan dengan baik, yang pertama rukun yaitu mukrid, yaitu memberi pinjaman, yaitu pemberi hutang harus seorang ahli at-tabaru, layak bersosial. Maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan harta secara mutlak menurut pandangan syariat. Kedua yaitu muqtarid, yang mendapat barang atau pinjaman, yaitu orang yang berhutang haruslah orang yang ahli muamalah. Artinya orang tersebut harus balik, berakal, waras dan tidak majur, bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kemudian qard, barang yang dipinjamkan. Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya. Kemudian mengenai syarat sah al-qardul hasan, agar perjanjian al-qardul hasan mendatangkan manfaat, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qard adalah akad terhadap harta. Kemudian, akad qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli. Kemudian mengenai manfaat al-qardul hasan, yaitu memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Al-qardul hasan juga merupakan salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersil. Kemudian adanya misi sosial atau kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Permanfaatan dana al-qardul hasan. Salah satu sumber dana al-qardul hasan dapat diperoleh dari dana zakat yang dipisahkan untuk mengembangkan usaha produktif bagi fakir miskin, serta dana infak dan sedekah yang dihimpun secara profesional. Kelebihan pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan melalui pembiayaan al-qardul hasan antara lain yaitu yang pertama, transaksi qard bersifat pendidik. Dana zakat, infak, dan sedekah sebagai dana sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui pembiayaan al-qardul hasan. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akad penggadaian, yaitu tentang al-qardul hasan atau qardul hasan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.